Nah, kenapa kok orang sekarang kalau loyo, capek, disuruh minum air gula? Nah, iya kan, kita sering dengar kayak gitu kan. Orang yang pingsan juga sama, bahkan air pingsan gula, kasih teh hangat manis. Teh hangat manis. Yes. Itu benar nggak sih sebetulnya? Ya ini karena apa ya, orang itu sampai sekarang Pak Chandra, mereka yang paling kita ingin luruskan itu adalah energi, tenaga itu tidak hanya didapatkan dari gula. Nah, jadi kalau kita itu punya sumber energi yang beberapa macam. Yang paling efektif memang ada dua. Gitu. Yang pertama adalah glukosa tadi. Yang kedua adalah keton. Nah, keton ini yang jarang dibahas. Karena selama ini orang selalu berpikir keton itu cadangan lemak ya. Keton itu adalah hasil pemecahan. Hasil pemecahan. Jadi kalau lemak itu kan dipecah jadi asam lemak dan gliserol. Gitu. Nah, asam lemak itu ketika dipecah lagi itu adalah keton. Gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai keton berarti apa? Itu dari hasil dari konsumsi lemak atau dari lemak tubuh kita. Nah, jadi dari lemak yang kita konsumsi, misalnya kita bicara mengenai alpukat, kacang-kacangan, olive oil dan lain-lain, itu kan juga sumber lemak ya. Itu akan dipecah juga bisa jadi keton, atau dari body fat kita yang selama ini kita bawa selama bertahun-tahun. Deposito yang nggak pernah dicairkan. Iya, deposito yang nggak pernah dicairkan itu. Nah, itu pun juga akan bisa menjadi keton. Masalahnya apa, Pak Chandra? Masalahnya itu keton ini hanya bisa dipakai ketika gula darah kita rendah. Nah, jadi dia ada pertimbangan ya. Betul. Dia mau pakai yang mana? Nah, polisinya siapa? Polisinya adalah insulin. Polisinya adalah insulin. Artinya apa? Insulin ini kan adalah suatu hormon. Nah, makanya kenapa sih saya tuh selalu bilang jangan selalu berpikir segala sesuatu itu kita bawa ke term kalori. Gitu. Nah, buat teman-teman. Saya nggak mau bahas itu. Itu nanti di health aja. Tapi yang saya mau bahas ini, kenapa kok dikit-dikit harus gula itu loh? Justru itu. Karena orang itu punya mindsetnya gini, Pak Chandra. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah energi itu didapatkan dari gula. Harus dari gula. Padahal tidak sebetulnya. Nah, mereka tidak paham kalau kita punya sumber energi lain dari keton. Nah, tapi pertanyaannya kenapa sekarang banyak orang tidak bisa menggunakan ketonnya? Karena gulanya masih tinggi. Gula masih tinggi, akhirnya depositonya masih banyak. Iya, dan akhirnya itu dipakai terus. Betul, dan ada insulin tadi, gitu. In the presence of insulin, in the presence of insulin ini secara di buku fisiologi ya, jadi buku Faal gitu, Guyton kalau buat yang mau baca di buku Guyton itu, in the presence of insulin, tubuh kita tidak akan bisa menggunakan cadangan lemak. Gitu, simpelnya gitu. Jadi selama insulin itu masih tinggi, kenapa kok insulin tinggi, Dok? Pertanyaan gitu, karena gula darahnya tinggi. Karena tugasnya insulin itu kan menekan gula darah. The only hormone yang bisa menekan gula darah itu adalah insulin. Berarti jujur ya, kalau kembali ke cerita konspirasi itu tadi ya, berarti secara nggak langsung ilmuwan ini ngajarin orang diabetes secara nggak langsung. Ini membuat saya ngomong kayak secara nggak langsung ya. Karena ini membuat saya ngomong direct betul statement saya gitu. Karena ini membuat lingkaran setan. Gitu, Pak Chandra, ini buat lingkaran setan. Akhirnya apa, orang itu ini belum kita bicara mengenai obat gula darah ya. Ini kita masih belum touch ke sana nih. Ada obat ada obat gula darah ya. Kita kan macam-macam obat gula darah. Sama itu kemarin COVID itu karena mau menciptakan bisnis vaksin. I don't want to talk about it. Itu kan ada teori seperti itu. Ini agak riskan soalnya. Tapi saya kembali ceritakan kalau ini jelas. Ini 65 ini sudah jelas. Ini dibikin. Jadi 65 itu berarti lebih kurang hampir 60 tahun yang lalu. Wow, ini lebih dari setengah abad. Wah, ini industrinya udah mateng ini. Ini udah mateng, jelas aja ratusan triliun. Dan ini siapa yang nggak konsumsi gula di seluruh dunia? Dan ini mengerikan sekali. Dan ini susah dihentikan. Karena setahu saya gula itu nyandu. Mungkin Pak Chandra setuju ya dengan suatu statement, segala sesuatu itu yang salah, tapi kalau dilakukan bersama-sama jadinya nggak terkesan salah. Betul nggak? Betul ya. Catat di menit keberapa statementnya Dr. Hans, tolong diulang. Ya, kalau kalian paham apa yang dimaksud dengan Dr. Hans, tolong catat itu di menit keberapa. Lanjut, Dok. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai gula itu sendiri, ini kan kita perlu tahu definisinya itu dulu. Itu yang paling penting sih menurut saya ya. Jadi gula itu bukan hanya gula pasir. Saya sangat sering dapat pertanyaan, Dok, kalau gula aren gimana? Kalau madu gimana? Kalau gula coklat gimana? Gitu. Nah,
Artinya apa? Masih banyak masyarakat. Saya nggak mau ngomong terlalu itu terlalu jauh. Yang paling gampang itu aja ya. Saya sebut makanan anak SD. Kita lihat ya, anak-anak SD kalau keluar dari sekolahnya, kan pasti ada warung tuh. Ya, orang jualan. Dimanapun seluruh Indonesia, lihat saya semua. Itu ada banyak minuman sari buah sasetan. Ya. Oke. Kemudian kita lihat juga itu banyak sekali kayak minuman-minuman gelas. Yes. Itu sasetan. Yes. Terus depan itu ada minimarket ya, yang merek I sama merek A. Itu kayaknya dari pojok sampai pojok itu minumannya semua mengandung gula. Ya. Dok, berarti dok, bagaimana ini generasi kita sekarang nggak bisa lepas dari gula, dok. Dan ini kalau kita contoh, saya bikin podcast ini, yang Anda nonton ini termasuk apakah Anda mau meracuni Anda sendiri gitu? Ya. Ini bahaya sekali kalau Anda punya keturunan. Dan bahkan lebih ekstrimnya lagi, Sufor. Sufor itu apa? Susu formula. Oh. Termasuk susu yang untuk anti keropos orang tua itu ya. Itu juga sama. Ya. Itu susu anti keropos, kalau ada gula malah bikin keropos. Iya dong. Kacau. Iya dong. Ya. Wah, berarti ini udah. Waduh, ini udah. Ini kalau kita mau, sorry ya, tadi karena Pak Chandra mungkin touch ke situ, mungkin saya akan berikan spill sedikit bahwa susu yang namanya susu kalsium itu justru bikin tulang keropos. Aduh, mati. Ya, jadi kalsium itu sangat banyak jenisnya, ya, dan banyak sekali studi yang mungkin di sini belum saya siapkan. Cuma mungkin kalau next time kita punya kesempatan untuk bahas mengenai kalsium, karena sampai sekarang banyak orang berpikir kita perlu konsumsi makanan yang tinggi kalsium untuk mencegah osteoporosis. Betul. Padahal justru banyak sekali studi yang menyatakan bahwa hiperkalsemia atau kalsium yang terlalu tinggi itu bahkan bisa men-trigger osteoporosis. Justru sebaliknya, kalsium organik atau anorganik. Nah, itu makanya that's why kita perlu bedakan kalsium itu kan banyak jenisnya. Ada kalsium karbonat, ada kalsium laktat gitu dan lain-lain. Nah, ini yang tapi kalsium yang sering dipakai di dalam susu-susu formula itu biasanya justru kalsium yang kurang baik, yang bisa membuat kita malah punya masalah tulang. Gitu. Nah, jadi susu formula yang tadi saya touch itu adalah susu formula yang paling awal dikonsumsi biasanya untuk ibu-ibu yang nggak bisa mengeluarkan ASI. Itu kan diganti susu formula. Gitu. Bahkan untuk ibu-ibu pasien-pasien saya yang punya masalah endometriosis dan lain-lain, itu mereka juga disarankan untuk konsumsi susu. Gitu. Yang which is itu juga padahal susu itu mostly di dalamnya itu banyak gulanya daripada susu ini sendiri. Susu secara alami itu sudah punya kandungan gula alami yang namanya laktosa. Nah, kemudian ketika ditambahkan gula lagi yang namanya sukrosa itu, ini yang menyebabkan banyak sekali efeknya makin jadi bola salju. Dan yang Dokter Hans ajarin saya itu bahwa gula itu bisa menyebabkan inflamasi. Oh iya, it's obvious. It's obvious. Itu menyebabkan peradangan. Yes. Makanya sekarang ini banyak orang asam lambung, banyak orang penyakit GERD. Banyak orang aneh-aneh. Saya nggak mau bahas itu ya. Itu nanti di hell aja. Berarti itu semua penyakit peradangan, penyakit inflamasi. Jadi segala macam penyakit yang belakangnya itis itu. Kalau belakangnya itis, jadi kita bicara mengenai sinusitis, bronkitis, tendinitis, bursitis, meningitis. Ya, gitu. Jadi penyakit artritis, rheumatoid arthritis bahkan yang dikatakan autoimun itu juga peradangan. Ya ampun. Dan itu semua ujung-ujungnya biang keroknya gula. Tidak semua, tapi sebagian besar adalah kontributornya adalah gula. Berani saya ngomong sudah gula aja lah. Gitu. Ya udah tuh depan dokter kan terlalu diplomatis, saya ngomong direct. Daripada pusing-pusing. Penonton kita ini bukan penonton kesehatan, tapi sudah pokoknya jangan konsumsi gula. Ini kamu digobloki tahun 65 ini masalahnya. Oke, sekarang gini ya. Nah ini sekarang berarti kalau dipakai di semua makanan kalau nggak manis nggak enak, terutama di daerah Jawa. Orang di daerah Jawa, terutama Jawa Tengah itu semuanya manis. Dan itu saya berhubungan sama penduduknya Pak Ganjar, mohon maaf ya Pak Ganjar ya. Ini yang mantan gubernur sudah ya. Jadi ini lebih dari 30 juta. Apalagi Jawa Timur ini juga suka gurih dan manis. Tapi mostly di Indonesia ini, enggak, kalau daerah lain enggak suka manis. Betul enggak suka manis, tapi suka roti, suka apa, turunannya. Itu juga sama aja. Kandungan gulanya itu sangat tinggi. Berarti gula ini sangat sulit dipisahkan dong dengan kehidupan manusia. Oke, gini, biar menarik ya. Saya counter Pak Chandra ya. Saya counter Pak Chandra nih biar pembicaraan kita juga lebih kita counter ya. Betul. Menurut saya gini, yang salah bukan rasa manisnya, tapi sumber dari rasa manisnya, Pak. Sumber dari rasa manis. Contoh, kalau
ini kita spill sedikit ya. Ya. Kemarin Pak Chandra mungkin sempat makan ini cukup lama ya. Betul. Makan healthy cook ini cukup Saya lama. konsumsi ini hampir 2 bulan. Iya. Merasakan ada rasa manisnya? Manisnya ada dikit. Ada. Ya, tapi bukan dari gula. Iya. Nah, artinya apa? Sekali lagi saya selalu bilang, jangan terlalu percaya sama lidah. Gitu. Karena ini statement ya yang perlu di-highlight juga ya. Yang manis itu bukan berarti gula. Bukan berarti gula. Yang gula tidak selalu manis. Yang gula tidak selalu manis. Wah, ini statement. Catat di menit keberapa? Ini bagus ini. Ya. Karena persepsi kita manis adalah gula. Gula adalah manis. Dan itu ternyata tidak. Betul. Oke. Jadi ini diperjelas dong. Berarti kalau harusnya gimana dong? Kalau gula tidak rasa manis, tapi tetap ada gulanya. Oh iya. Nah, kalau manis tidak selalu gula. Tidak selalu gula. Nah, berarti kan kita manisnya dari mana dong? Nah, itu tadi. Jadi saya selalu bilang gini, kalau kita hanya bicara teori tapi nggak ada prakteknya, menurut saya ini omong kosong. Gitu. Artinya apa? Saya sendiri kita perlu praktikal ya. Kita perlu relevan gitu. Hidup itu kita tidak hanya berdasarkan omongan. Gitu. Betul. Makanya saya selalu bilang, kenapa saya buat ini juga supaya orang itu merasa juga gini. Oh, ternyata hidup sehat itu juga bukan harus menyiksa ya. Gitu. Pak Chandra makan ini bukan yang merasa tersiksa kan, Pak? Enggak ya. Nah, ini jujur kan, bukan di depan kamera, Pak ya. Saya enggak promo. Enggak, bukan di depan kamera, Pak. Kalau yang bagus memang harus saya promoin. saya harus make sure dulu nih, ini bukan promosi. Iya. Nah, artinya gini, hidup sehat itu bukan berarti makan yang hambar-hambar. Karena banyak sekali pasien datang ke saya bilangnya seperti ini, Pak. Saya itu udah makan ayam rebus, enggak makan yang tanpa garam, Dok, tanpa gula dan lain-lain. Saya bilang kok nyiksa banget sih. Saya bilang kok nyiksa banget. Karena apa? Karena sebetulnya ketika kita tahu bagaimana caranya mengolah makanan, bahan-bahan apa saja. Nah, di sini saya bilang 2 pemanis yang saya selalu pakai itu yang pertama adalah stevia. Ya, ini saya nggak bawa nama brand ya. Ini nama kandungan. Jadi ini daun stevia itu ya. Stevia itu adalah pemanis alami, bukan artificial sweetener. Yang kedua adalah monk fruit. Monk fruit. Nah, monk fruit ini mungkin lebih dikenal dengan Lohanco. Iya, Lohanco. Nah, itu adalah pemanis alami. Itu. Nah, itu yang saya biasanya pakai di masakan-masakan saya. Kemudian ketika saya buat dan itu nggak ada kandungan glukosa. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita itu bisa dapatkan rasa manis dari sumber yang tepat, sebetulnya itu no problem. Gitu. Let's say katakan seperti itu. Nah, kalau gitu, yang menjadi pertanyaan saya ini sekarang gini. Saya melalui podcast ini ya, saya ingin menghimbau dari semua institusi termasuk regulator, ya, karena kami ini sebagai influencer, kami ini harus mengedukasi yang baik untuk masa depan bangsa. Contoh kayak kemarin TikTok di-ban, saya bilang apakah ini blunder dari pemerintah atau ini adalah sebuah kebijakan yang bagus. Saya harus menyuarakan. Dan ternyata di kolom komen ramai banget. Dan saya juga nyepil kepada regulator karena beberapa menteri juga sahabat baik saya. Saya peduli sama bangsa ini. Terutama ini Menteri Kesehatan, saya minta maaf ya. Saya juga nggak mau ngundang profesor, doktor, tapi dia masih pro gula. Jangan-jangan, mohon maaf ya, saya nggak nyebut nama ya, tapi jangan-jangan udah dibungkam juga sama industri gula atau pabrik mana. Saya terus terang to the point. Saya nggak mau memanggil satu narsum yang memang sudah dipro oleh brand tertentu. Tapi saya panggil narsum yang memang betul-betul kompeten dan memang tidak ada kepentingan apapun, tapi murni mengedukasi dan murni mau membongkar celah konspirasi ini. Kemarin saya barusan ngundang satu narsum yang mana dia membongkar bisnis praktek tahlil. Lah, itu juga dibisniskan. Itu sensitif. Kita bahas kayak gini ini juga sensitif, dokter. Tapi saya it's okay. Saya nggak masalah. Karena ini demi kebaikan kita bersama. Contohnya saya sendiri. Ketika saya sadar, akhirnya rumah saya ini sekarang nggak ada gula. Nah, anak-anak saya sekarang juga jauh lebih sehat. Kemarin itu anak saya suka pilek, suka radang tenggorokan. Nah, sekarang jauh lebih baik. Dan kalaupun radang pilek cepat sembuh. Hampir jarang ke dokter gitu loh. Di momen ketika kita buat podcast ini, Pak Chandra, ini adalah momen ketika banyak orang itu menyalahkan musim. Momen banyak. Oh, ini musimnya batuk pilek. Mungkin Pak Chandra juga cukup relate ya, karena beberapa waktu saya kemarin juga ketemu sama teman-teman. Betul. Juga, panas cuacanya, polusi, dan lain-lain. ISPA. Betul. Yang disalahkan itu adalah selalu musim. Kenapa? Karena memang sebagai manusia kita nggak enak kalau disalahkan. Manusia itu nggak suka disalah-salahin. Gitu.
Nah, tapi manusia yang baik, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mengintrospeksi diri sendiri. Gitu. Jadi di sini saya mungkin banyak kasih wisdom karena ini SB30 ya. Jadi saya ngikutin lawan bicaranya nih. Ya, ngikutin lawan bicaranya yang very wise ya. Jadi saya juga harus sedikit-sedikit ada wisdomnya. It's okay. Ya, jadi wisdom, kontroversi, berani itu harus kita bongkar. Kalau nggak gitu kita nggak level up. Iya benar itu. Gitu. Jadi gini, saya selalu bilang ketika orang sakit, kenapa sih ketika kita di suatu ruangan, ya ada orang sakit nih, satu orang teman kita sakit nih misalnya, mungkin Pak Chandra nggak ketularan, saya ketularan. Nah, artinya apa? Apakah penyakitnya pilih-pilih? Bukan. Gitu. Ya, sering kan mungkin Pak Chandra ini kita di kantor gitu ya dan lain-lain ya. Ada nih satu orang nih, ya. Haji gitu kan ya. Terus besoknya ada yang pilek ya kan, terus ngomel-ngomelin. Wah, ini gara-gara kamu ini saya ketularan. Nah, tendensinya manusia itu apa? Selalu mencari salahnya siapa? Siapa ini? Termasuk waktu COVID, saya ketularan dari mana? Itu. Nah, ini saya ingin pemerintah aja men-tracing kok. Betul. Nah, menurut saya pribadi nih, daripada kita seperti itu, akan lebih baik kita cari solusinya bagaimana daripada kita cari salahnya siapa. Paham. Gitu. Paham. Nah, karena solusinya bagaimana? Ya kita yang memperkuat diri kita sendiri. Nah, tadi yang dikatakan Pak Chandra, imunitas itu juga sangat dipengaruhi oleh gula. Nah, ini lagi-lagi gula ini bikin ulah ini. Nah, masalahnya gula ini udah tak terpisahkan sama rakyat Indonesia. Nah, itu. Raya 280 juta, mau pria mau wanita, ini sudah tak terpisahkan gula ini. Dok, saya mau nanya. Solusinya apa supaya Indonesia ini bebas gula? Saya to the point aja ngomong, meskipun itu hampir nggak mungkin. Tapi lebih baik kita ngomong, boleh sekarang. Gini. Menurut saya gini, kalau kita pertama yang perlu diedukasi adalah masyarakatnya. Ya, karena bagaimanapun kita mau buat regulasi seperti apapun, ya yang sampai sekarang dikatakan dari Kemenkes, batasan gula sehari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Menurut saya itu masih agak tinggi. Tidak perlu diikuti lebih tepatnya. Saya harus berani bilang seperti itu ya. Kementerian Kesehatan tolong dengar ini baik-baik ya. Nggak apa-apa, potong aja video saya silakan. Viralkan FYP di TikTok juga viralkan. Dan saya bisa bertanggung jawab atas statement saya ini. Nah, itu dia. Ya, dan saya bisa bertanggung jawab. Dan saya bisa bertanggung jawab atas statement saya ini. Karena apa? Karena gini, ketika Anda meregulasi seperti itu, dengan kata lain gini, kita memperbolehkan masyarakat untuk memberikan kuota untuk konsumsi gula. Betul? Iya. Kalau kita mengatakan batasan gula adalah 4 sendok makan. Loh, Dok, saya kan masih belum melebihi batas gula saya harian saya. Nah, masalahnya apa? Yang dihitung buat apa racun diregulasi? Saya to the point aja ngomong. Nggak apa-apa, Dok nggak berani ngomong, saya berani ngomong. Buat apa racun diregulasi? Boleh konsumsi racun maksimal 50 gram per hari. Loh, itu tahu-tahu racun kok. Karena gini, Pak Chandra, racun yang berkedok ini menurut saya ini betul ini. Orang itu kalau konsumsi, karena bedanya apa sih dengan racun tikus? Racun tikus kalau kita konsumsi langsung mati. Iya. Ini matinya pelan-pelan. As simple as that. Iya. As simple as that. Saya tahu. Gitu. Betul. Jadi artinya apa? Kalau kita memberikan regulasi seperti itu, orang itu kita memberikan spare atau kuota, mungkin yang sekarang lebih relate dikatakan kuota. Kalau saya belum melebihi itu dan yang diatur itu adalah gula tambahan. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang diatur itu adalah gula tambahan. Sedangkan tadi saya katakan segala karbohidrat di dalam tubuh kita itu akan dipecah menjadi gula. Artinya apa? Ketika kita sudah konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, di mana itu adalah konsumsi makanan orang Indonesia pada umumnya, makan nasi dicampur mie instan, campur perkedel, campur kentang Mustofa, sorry to say, belum lagi dengan minumnya, artinya apa? Artinya apa? Kita sudah memberikan gula yang very abundant di dalam tubuh kita. Kalau kamu masih menambahkan gula tambahan 4 sendok makan tadi atau setara dengan 50 gram, artinya apa? Secara nggak langsung sekali makan itu udah lebih dari 50 gram. Dan kita masih ngomong, saya belum konsumsi 50 gram. Apakah itu gula yang persepsi kamu itu gula pasir kah? Nggak seperti itu. Oke. Dok, by the way, tiba waktunya saya untuk harus menyadarkan masyarakat untuk betapa berbahayanya, dan di balik ini semua ternyata ada sebuah konspirasi besar di tahun 65 di mana para ilmuwan itu dibungkam dengan duit 50.000 US dollar. Kalau sekarang di 60 tahun kemudian tambah 02 gitu. Berarti sama aja kayak 5 juta US dollar. Kalau duit 5 juta US dollar ilmuwan mana dibungkam duit 75 miliar saya rasa mingkem gitu kalau orang Jawa ngomong gitu ya. Nah, ini bahaya, Dok. Jadi menurut saya hati nuraninya dipertaruhkan. Nah, saya di sini
saya lebih baik mengundang narasumber yang kompeten, berani menyuarakan. Mungkin beliau bukan seorang profesor, tetapi yang beliau ngomong itu benar. Dan kebetulan juga terjadi dalam hidup saya, dan saya merasakan. Mungkin kalau satu orang influencer ngomong nggak bisa didengar gitu loh, kita harus menyampaikan dengan cara yang berbeda, supaya pemerintah tahu gitu loh. Kalau enggak, ini sama aja kita itu menciptakan generasi lemah gitu ya. Jadi bukan seorang siapa itu kemarin yang stand up comedian itu siapa, Coki Anwar yang ngomong apa kabar para generasi lemah itu. Ini lemah beneran karena gula itu loh. Ini beneran ini karena gula. Karena sebuah konspirasi yang ditutup-tutupi, tapi akhirnya sekarang ada jurnal tertentu itu yang banyak jurnalnya. Dan orang itu jangan-jangan yang dibungkam itu orangnya udah nggak ada kali ya. Saya kurang tahu juga. Ilmuannya udah nggak ada. Saya kurang tahu. Ya, 60 tahun yang lalu udah nggak ada ya. Nah, jadi gini loh ya. Saya cuman berani katakan bahwa hati-hati dengan gula. Itu aja sih. Saya cuman berpesan itu. Jadi hari ini saya undang narsumnya dan ternyata benar, karena masa depan kita, makanya jadi gini loh ya. Saya tuh paling nggak suka ketika orang meninggal muda itu ya. Di sosmed itu tulisannya gini, ketika dia meninggal muda 40 tahun, ditanya meninggalnya karena apa? Ya kalau meninggal karena kecelakaan kita nggak bisa ngomong. Tapi meninggalnya karena diabetes, meninggalnya karena stroke, meninggalnya karena jantung. Terus kata-kata penghiburannya di bawah itu adalah Tuhan lebih sayang kepada kamu daripada kepada hidupmu. Jadi saya ini pikir gini loh, betul sih kata-kata itu menghibur, tapi kenapa kok tidak ada sebuah kata-kata yang mengedukasi? Justru dengan kepergian orang itu malah menjadi inspirasi bagi kita untuk kenapa kok orang ini bisa pergi begitu cepat. Betul. Jadikan kematian orang itu untuk menjadi inspirasi bagi kita. Iya kan? Iya, betul. Bukan sebagai kata-kata penghiburan dan akhirnya setelah pulang berdoa, melayat dan sebagainya konsumsi gula lagi. Lah ini kan sama aja mau mengikuti jejak daripada orang yang kita doakan. Betul kan, Dok? Betul. Baik, saya rasa pembicaraan kita sudah cukup frontal dan gula intinya nggak ada faedahnya. Udah, itu aja. Saya berani statement to the point, langsung ngomong seperti itu. Intinya saya nggak konsumsi gula juga nggak mati kok. Dan tentu yang saya rasakan ya, Dok ya, saya pribadi, nanti saya akan ngomong bicara banyak di SP30 Health. Saya cuma pusing itu 3-4 hari awal aja. 3-4 hari awal. Penyesuaian. Setelah itu is okay, Dok. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya bahas di SP30. Yes. Baik, sahabat entrepreneur, di kesempatan kali ini, thank you Dr. Hans. Thank you. Sudah mampir ke Level Up. Berani membongkar praktek bisnis ratusan triliun dan ada konspirasi jahat di belakangnya, yang mana demi kepentingan tertentu, demi kekayaan orang tertentu, tapi mengorbankan miliaran orang di seluruh dunia. Karena ini sudah menyangkut hajat hidup manusia, bukan cuma manusia Indonesia. Betul. Nah, dunia, tapi ini sudah dunia. Makanya obesitas dan sebagainya itu sudah ulah dari gula itu semua. Salah satunya. Ya. Thank you, dokter. Kita akan jumpa di video berikutnya dan kita akan bahas. Semoga di video ini tolong tulis di menit keberapa yang menurut Anda paling inspiratif ya. Silakan tulis di kolom komen, saya akan baca komentar kalian. Dan semoga melalui video ini pengetahuan Anda semakin level up. Ya, kalau Anda berani datang ke podcast saya, berarti Anda siap untuk di level up. Kalau Anda tidak level up, bukan salah podcast saya, tapi salah Anda yang tidak mau introspeksi diri. Ya, sukses untuk Anda. Kita tutup dengan salam hebat dan luar